Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita sekarang ada di laboratorium DCS dan sekarang kita akan melakukan wawancara dengan salah satu petugas di dalam laboratorium DCS ini. Di sini ada saya sebagai pewawancara nama saya Muhammad Arif Irfan, diiringi dengan dua teman saya. Saya Sustiano. Dan di sini ada narasumber. Bisa diperkenalkan diri. Ya, saya Ade Hasan di sini PLP di Lab Robotik. Nah, mungkin sekarang kita lanjut masuk ke wawancara di laboratorium DCS ini ya. Oke, sebelumnya mungkin ada yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu. Soalnya di sini kayaknya laboratorium DCS ini adalah laboratorium gabungan dulu, sebelumnya adalah lab robotik di sebelah sini karena. Nah, sekarang setelah renovasi satu laboratorium ini digabung. Boleh diceritakan dulu nggak nih Mas, kira-kira kenapa digabung dan sekarang itu sebenarnya statusnya jadi laboratorium apa di sini? Oke, jadi memang betul ya, sebelumnya laboratorium ini terpisah. Ada beberapa laboratorium yang sebelumnya tidak ada di lantai 3. Nah, karena pertimbangan keterpautan keterpautan rungkun ilmu ya, maksudnya. Jadi di sini kan ada DCS, ada robotik, ada sistem kendali. Jadi dengan alasan itu maka laboratorium ini disatukan gitu. Tidak begitu halnya juga dengan laboratorium yang lain, seperti rungkun ilmunya di informatik maka dipindahkan ke lantai 4. Begitupun juga ada yang mekatronik itu. Jadi memang lab ini harapannya supaya bisa lebih berkolaborasi gitu. Harapannya seperti itu. Tapi berarti sekarang nama laboratorium ini laboratorium apa Mas? Nah, jadi di lantai 3 ini laboratorium robotik, tetapi ada beberapa peralatan DCS. Nah, kalau yang luar sebelah sana itu laboratorium sistem kendali dan pemodelan. Ya, pemodelan. Ya, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan wawancara ya Mas. Dan di sini ada beberapa yang ingin kami tanyakan mengenai hasil observasi yang kami lakukan. Mungkin di sini kita lihat sudah terdapat banyak rambu-rambu di sini, rambu-rambu atau simbol-simbol yang menandakan sebuah peringatan, terus ada peringatan bahaya juga. Cuman di sini disayangkan ada beberapa yang simbolnya mungkin rada tertutup, misalkan kayak yang untuk lab series ini terdapat beberapa simbol, kayak misalkan simbol hati-hati, ada benda di atas gitu. Jadi kita ada kepalanya terbentur gitu kan, tapi ditempatkannya di belakang. Jadi mungkin ada beberapa yang gitu. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan itu mengenai teknisnya gitu. Di sini kalau misalkan kita ada kejadian-kejadian tanpa yang kita sadari gitu, mungkin kita tahu ada beberapa yang udah yang udah kita pelajari gitu resiko-resikonya. Tapi pas ketika kita lagi melakukan praktikum di sini atau kita sedang ya ada di dalam kelas ini, dalam laboratorium ini, kita tuh kadang-kadang mungkin gak sadar. Nah, di sini kalau terjadi sesuatu gitu, kira-kira penanganan utamanya untuk ketiga kira-kira bagaimana? Untuk penanganan sendiri tergantung dari jenis kasus ya, case by case. Jadi misalkan penanganannya tentang elektrikal, bisa kalau hanya untuk overload misalkan si Harusnya si arusnya over dan MCB-nya trip, bisa dilakukan. Untuk penanganan misalkan masalah kecelakaan dan lain-lain, tentu di bawah juga sudah ada itu K3 ya, puskes itu. Ataupun maladministrasi juga bisa terjadi kesalahan, misalkan ada prosedur-prosedur yang salah gitu. Tapi intinya dari sekian banyak kesalahan itu, yang
yang memiliki responsibility tanggung jawab untuk praktikum sebetulnya bersama, tetapi diwakilkan dengan PLT ini. Jadi kalaupun ada apa-apa masalah teknis biasanya yang biasanya untuk melakukan tindakan itu ke PLP-nya dulu gitu. Karena kan dalam hal ini PLP ini yang bertugas di lab. Lalu apakah ada pernah terjadi insiden yang minor atau mungkin besar? Di sini ya, seingat saya sih insiden nggak ada insiden karena mungkin peralatannya Nggak begitu bro. ya Benar aja. Cuman di sini mungkin yang masih dikhawatirkan itu ada beberapa, kalau yang saya perhatikan itu kurangnya alat pemadam kebakaran. Karena alat pemadam kebakaran kan harusnya di setiap tempat itu ada, di setiap building mungkin di dalam. Tapi di sini saya temukan ada di luar kotak pemadam, tapi nggak ada pemadam kebakaran. Nah, yang kedua juga mungkin di sini tuh yang perlu dikhawatirkan itu adalah tentang kayak tadi sumber angin, sumber listrik. Dan di sini tuh mungkin yang dikhawatirkan itu kalau misalkan sumber angin, yang saya alami adalah ketika kita praktik sistem kendali di sini kita menggunakan sumber angin dan kita colokkan itu terdapat suara yang sangat berisik. Nah, mungkin di sini kurang peringatan untuk misalkan setiap kali kita memakai sumber angin, terus mungkin kurang juga ada peralatan yang dipakai untuk meredam suara, atau mungkin alatnya yang bisa diganti untuk menggantikan kebisingan itu. Terus ada juga misalkan kayak sumber listrik, mas, di sini sumber listriknya mungkin yang masih kurang rapi untuk tertutup gitu. Jadi di sini mungkin ketika kita ada covernya mungkin di USB-nya ataupun kabel-kabel mungkin yang masih bergelimpangan gitu. Kira-kira kalau misalkan ke depannya kira-kira apa yang dilakukan oleh dari tim PLP dan tim laboratorium ini kira-kira yang bisa dilakukan supaya untuk mematikan ini? Oke, terima kasih. Tadi kan yang disampaikan itu feedback ya dari kalian selaku mahasiswa. Untuk kedepannya sebenarnya seperti yang saya bilang, lab ini ya milik bersama gitu. Jadi responsibility yang terhadap kegiatan di lab ini multi layer ya, dari mahasiswa, PLP, bahkan dari sampai ke tingkat kajian dan sampai ke tingkat direksi lah. Tapi terkait hal itu memang selayaknya kan lab ini ya ada program continuous improvement ya. Setiap bulan atau setiap saat terus melakukan perbaikan. Kalaupun ada masukan dan lain-lain, ya tentunya nanti akan menjadi bahan ya bahwa itu suatu hal yang biasa. Karena ini mulai dari lab ini dari awal gitu sampai tertata sampai seperti ini ada proses lah. Pada saat ketiga yang ada di sini bagaimana? Sebelum praktikum ya. Sebelum praktikum. Sebenarnya pada dasarnya sih ada beberapa penjelasan lah dan apa itu kayak SOP dan lain-lain gitu. Cuman memang di sini teknisnya karakter laboratoriumnya lebih banyak eksploitasi gitu. Beda seperti dengan yang di mekanik. Kalau di mekanik itu SOP terus cara penggunaan sampai inventaris lah barang-barang yang berbahaya dan lain-lain harus diperhatikan. Jadi di sini memang sedikit tidak terasa gitu yang luas karena lebih banyak karakteristik labnya itu kayak analisis dan tidak ini peralatannya tidak memiliki nilai resiko yang tinggi gitu seperti mesin atau pengecekan logam, bahkan lebih bahaya lagi.
Mungkin selanjutnya pertanyaan dari saya mengenai ini ya, kerapihan, kebersihan gitu, perawatan dan sebagainya. Nah, di sini kan di lab DCS ini ternyata banyak komponen kalau kita lihat ya, terutama dari mesin sendiri. Mesin sendiri punya banyak komponen. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan alat-alat komponen yang mungkin bisa dipakai dalam praktikum. Gitu. Nah, di sini kira-kira ada tanggapannya nggak untuk 5R ini? Jadi kayak misalkan alat itu gimana harus supaya rapi, bisa dirawat, dan gimana kalau misalkan di laboratorium ini tempatnya terdapat banyak komponen-komponen, kardus-kardus mungkin yang kita kurang pahami juga isinya apa. Nah, itu kira-kira gimana tanggapannya? Tanggapan saya sebenarnya kompleksitas penggunaan 5R itu tidak sesimpel yang dibayangkan gitu. Karena kalau kita hanya konteksnya 5R, kalau pengalaman saya pernah bekerja kan di perusahaan di Jepang gitu. Konteks 5R itu memang lama terbentuk. Ini juga kegiatan di lab ini kan terlihat katakanlah 5R-nya belum maksimal ya, karena kan ada mahasiswa yang di sini juga terus berganti saat tugas akhir gitu, kalian praktikum juga dan lain-lain gitu. Memang harus terus intinya harus terus terus dilaksanakan terus. Mungkin salah satu penerapan 5R di sini untuk yang rawat dan rapih gitu, kayak misalkan tiap kali kita pemakaian laboratorium ini kita harus membersihkan ruangan, membalikan kursi yang kita pakai, membalikan komponen yang kita pinjam, dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk merawat-rawat benda-benda di sini. Ya, betul. Selanjutnya dalam rangka K3, apakah ada maintenance berkala gitu dari alat-alat di sini? Harusnya kegiatan maintenance itu di Jumat ya, di Jumat. Kegiatan maintenance, kegiatan kayak mempersiapkan lah untuk minggu depan gitu, baik dari kebersihan atau kerapian. Kalau kegiatan maintenance itu dilakukan, cuman belum dibuat schedule rutin gitu. Kalau kalian tahu di manajemen maintenance itu kan ada yang infeksi, small repair gitu. Tapi kalaupun ada yang rusak selama ini juga dilakukan perbaikan. Setelah bertahun, alat ini kan sudah existing berapa tahun juga gitu. Apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam menjaga K3 di laboratorium ini? Tantangan ya paling konsistensi aja. Tapi itu hal yang wajar. Tapi kan segala sesuatu ada tantangannya kan. Itu gak gampang. Konsistensi dan membangun kesadaran mungkin ya. Mungkin di sini hambatannya adalah karena yang subjek yang dilakukan itu adalah mahasiswanya gitu, dan mahasiswa di sini itu kan silih berganti setiap tahun, dan jadi dibutuhkan effort yang besar ya untuk melakukan K3 di sini. K3. Udah tutup ya. Mungkin karena sudah habis pertanyaan dari kami tutup aja wawancara hari ini. Terima kasih banyak Mas Ade, dan Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sebanyak ya Mas. Pertanyaan yang pertama, apakah terdapat jalur evakuasi yang jelas dan tertata dengan baik di dalam mall ini? Kalau untuk jalur evakuasi emang kita sudah ada. Jadi untuk evakuasi yang di dalam itu kita jalurnya ke di sini ada tangga masuk ke basement ke sini, keluar nanti ke parkiran barat sana. Terus ada yang lewat ke depan itu, jadi kumpulnya kita di sana di parkiran barat. Selanjutnya, bagaimana sistem peringatan kebakaran diatur di seluruh area pusat perbelanjaan ini? Untuk itunya paling kita
di sini kan ada alarm sama kita ada dari CSO di audio lab di pemberitahuan dari audio lab. Mungkin yang ketiga, apakah ada tanda-tanda evakuasi dan petunjuk keamanan yang terpampang dengan jelas di seluruh rantai dan area umum? Kalau untuk jalur evakuasi ada, kita udah tempel jalurnya, ada udah tertempel, jadi untuk jalurnya tetap ke sini. Kalau nanti ada di belakang juga ada, jadi ada nih, tetap jalurnya di situ. Oh, yang utamanya di sini. Taman kemudian jadi di lantai 3 sampai lantai basement bawah, di sini kan ada 3 lantai, 4 sama basement, jadi memang terpapang dari untuk jadi ada 2 jalur untuk evakuasi, jalur back office satu, yang kedua dari SPM mungkin langsung dilarikan ke sini ke lobby, karena kalau ke depan kan ada kaca, tumpuan segala macam dan seperti itu. Jadi titik kumpulnya atau poin assembly-nya di parkir barat yang tidak ada. Oh iya, yang di Ya ada kan itu apa simbolnya juga ada titik kumpul lah pokoknya. Lanjut, apakah personel keamanan dan tugas pemadam kebakaran terlatih dengan baik untuk menghadapi situasi darurat? Nah itu kalau yang itu kita udah bagian keamanan udah kemarin udah pelatihan di Mako sama tim damkar, jadi melakukan pemadaman udah tes. Mohon izin Anda, kebetulan di sini juga kan keamanan di sini data itu dilatih per 3 bulan, ada yang 6 bulan pergantian. Kebetulan kan kalau tidak bisa ikut di Jogja Lembang, kita juga ada di Jogja Sunda, terus di Sumbersari Junction seperti itu. Ada simulasi per 3 bulan sekali. Jadi kalau untuk penanganan kebakaran segala macam, jadi sudah terlatih penggunaan apa segala macam. Ada 2 kan yang karung goni, itu satu karung basah kalau ruangan tertutup, sama penggunaan apa. Selanjutnya, apakah terdapat sistem peringatan kebocoran gas atau bahan berbahaya lainnya, dan apakah personel mendapatkan pelatihan untuk menangani situasi tersebut? Nah kalau itu kita udah ada, tapi berhubung gudang gasnya kita udah nggak ada sebagian, jadi hanya sebagian aja, cuma di area dashboard aja, di area roti itu kita udah tiap penyisiran udah ada alatnya, kita sering tiap hari dicek. Oke, selanjutnya, bagaimana kebijaksanaan pengelola limbah berbahaya di pusat pembelanjaan ini? Itu kalau itu maksudnya limbah berbahayanya apa? Mungkin limbah-limbah yang ada di sini, misalkan dari makanan atau sampah-sampah juga, itu kemana gitu? Kalau itu Akhirnya, ditarik langsung ada dari daerah, ditarik ke Salimukti di situ. Dibuat pakan pokoknya. Itu pokoknya kita udah ada serahin ke daerah, itu mah pasti ditarik ke sana. Dan selanjutnya, apakah area parkir dan akses masuk ke mall dirancang untuk meminimalkan resiko kecelakaan kendaraan? Maksudnya gimana? Betul, betul. Karena kan di sini kita tidak ada yang parkir di samping jalan atau di trotoar seperti itu. Jadi kita diarahkan masuk dari kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 pun masuk. Jadi tidak mengganggu akses, terus ya itu resiko mengurangi ya seperti itu. Jadi kita lebih safety di dalam seperti itu. Mau yang di kendaraan roda 2 maupun yang mobil. Selanjutnya, bagaimana kondisi penerangan di area parkir dan koridor di mall, terutama pada malam hari? Kalau itu udah untuk lampu-lampu kita udah ada yang tiap malam pasti sudah ada nyala. Jadi untuk lampu-lampu mah dari mulai Selasa ke bawah juga sudah. Mungkin dicukupkan pertanyaannya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Faiz Mahmudi dan Nama saya Andi Susiani. niat kami di sini ingin melakukan wawancara mengenai K3. Kan kemarin kita sudah observasi ke lapangan, nah sekarang bagian wawancaranya. Sebelumnya boleh memperkenalkan. Nama saya Didik, di sini sebagai di K3.
mendampingi pesan saya, Pak Iwan Setiawan. Saya Iwan Setiawan, sekretarisnya Pak Didik. Sekretarisnya Pak Didik. Baik, terima kasih banyak atas waktunya sudah meluangkan dan membimbing kita sejauh ini. Mungkin langsung dimulai saja wawancaranya ya. Boleh. Ada beberapa pertanyaan wawancara tentang terkait K3 di perusahaan ini ya Pak. Iya. Mulai saja pertanyaan pertama, untuk apakah di Auto 2000 ini memiliki prosedur tertentu untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko kecelakaan kerja di lingkungan kerja? Semua perusahaan Auto 2000 memiliki prosedur untuk mengurangi risiko. Nah, yang pertama adalah dilakukan namanya aspek dampak. Jadi kita ada yang namanya sebutnya ASDAM. Nah, di situ kita lihat dulu potensi di tiap area. Potensi-potensi yang bisa menyebabkan kecelakaan itu apa. Kemudian dilihat ada skala resikonya 1, 2, 3, di mana yang paling 3 itu berarti dia yang paling berbahaya. Terus dilihat juga dari penting, segera, atau bisa ditangguhkan dalam menanggulangi potensi kecelakaan itu. Jadi nggak semua hal yang potensi kecelakaan kerja itu langsung segera dieksekusi, enggak. Kita lihat dulu hal-hal yang sepele, misalnya lihat ada lantai basah, nah itu potensinya seperti apa. Railing tangganya itu misalnya berkarat atau enggak. Kalau misalnya railing tangganya berkarat, potensinya seperti apa nanti, jatuh atau seperti apa, itu juga potensi. Tapi apakah harus langsung dieksekusi, dikerjakan, diperbaiki atau enggak, itu ada poin skalanya juga. Kalau misalnya ring tangganya yang sebelah kiri itu rusak, masih ada yang tengah sebelah kanan. Nah, dan di sini juga kita nggak bisa langsung perbaikan. Di awal kita percakapan sudah ada bahwa ada yang namanya budget annual plan. Nah, di situ dituliskan bahwa sekarang maintenance kita apa, next maintenance kita apa. Kalau misalnya udah ada di annual plan, bisa langsung dieksekusi untuk dilakukan perbaikan seperti itu. Kemudian apa ada langkah-langkah konkret yang telah diambil perusahaan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja pada karyawan? Kalau misalnya sebut langkah konkret, ada kayak kemarin misalnya kita udah memberikan namanya alat pelindung diri kepada teknisi ataupun orang-orang yang ada di area kerja. Kayak misalnya di area gudang ya, kemarin kita kunjungin itu lihat bahwa mereka menggunakan safety shoes. Karena apa? Di situ kan barang-barangnya berat-berat ya. Nah, kalau misalnya nggak dilengkapi safety shoes, kena kaki, bahaya potensi. Kedua, di area teknisi di area bengkel itu selain dilengkapi dengan safety shoes, dilengkapi dengan helmet, APD, juga diberikan masker. Karena apa? Di sana areanya cukup berdebu juga. Nah, untuk pelindung mereka kita dilengkapi dengan masker dan sarung tangan. Sarung tangan itu disesuaikan dengan area kerjanya. Ada yang sarung tangan yang resisten terhadap listrik tegangan tinggi, sarung tangannya karet, ada khusus yang panas ataupun yang hanya sarung tangan biasa, itu juga ada, beda-beda sarung tangannya, nggak hanya satu macam. Terus kita juga melakukan yang namanya rolling kerja, jadi nggak semua mekanik itu kerjanya di situ-situ terus, enggak. Nah, biar apa? Satu, beban stresnya mereka agak merata, nggak terlalu yang satu sisi beban stresnya tinggi, yang lain beban fisiknya tinggi, nggak. Tapi kita melakukan yang namanya rotasi kerja. Lalu bagaimana perusahaan ini melibatkan karyawan dalam inisiatif K3 termasuk pelatihan dan perlibatan dalam identifikasi risikonya? Nah, yang namanya kita hidup di perusahaan ini nggak semua bisa dilihat dari kacamata satu orang. Nah, otomatis perlu adanya sumber informasi dari orang-orang yang ada di sini, terutama di sini karyawannya. Mereka merasakan bahwa ini perlu diperbaiki. Kayak waktu kejadian kemarin sempat atap tiba-tiba roboh ya, yang di ruangan teknisi, itu kita dapat informasinya dari teman-teman. Terus kalau misalnya informasi bahwa kan yang KTP APD itu mereka yang pakai, helm itu yang mereka yang pakai. Ketika mereka merasa itu udah nggak layak buat dipakai, ya otomatis mereka yang infoin ke kita, ini harus diganti. Seperti itu. Terus yang kedua adalah, nah, berhubung mereka sendiri yang paling sering ada di lapangan, mereka yang bisa melihat kalau misalnya nanti itu tidak diperbaiki, mereka yang akan kecelakaan, bukan kita yang ada di office. Nah, otomatis kesadaran itu yang kita tanamkan ke mereka, karena kita punya yang namanya 5S.
seri Seiso Seton Setsuke Seiketsu. Nah, jadi ya kalau misalnya diterjemahkan ke kita lah bahasa umumnya adalah rapi, resik, ringkas, rawat. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai bahwa kerjaan mereka itu membahayakan mereka. Mereka harus sadar dengan kondisi lingkungan kerjanya. Jangan sampai ada hal-hal yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan kerja. Jadi semuanya, terutama yang di bagian servis, biasanya dari kami itu memikirkan bagaimana cara membeli atau memikirkan budgetnya. Tadi Pak Dik udah bilang ada annual plan. Annual plan itu disusun untuk memfasilitasi keuangan kantor dalam satu departemen atau dalam satu lingkup kerja untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, karyawan semua dilibatkan itu, memang tidak semuanya harus rapat di dalam satu rapat khusus yang membicarakan masalah keuangan perusahaan. Wah, repot jadinya. Tapi kita dapat masukan justru dari tadi seperti Pak Dik bilang, dari teman-teman yang ada di lapangan. Contoh misalnya sepatu safety shoe-nya udah pada kurang enak dipakai nih Pak, kayak gitu kan. Nah, sepatu itu kita dijatahkan 1,5 tahun satu kali. Jadi kalau misalnya setahu saya safety shoe itu akan bertahan kalau dipakainya rutin. Kalau misalnya dia baru disimpan 4 bulan juga udah nggak bagus, karetnya expired lah, rapuh segala macam. Tapi mana kalau dia dipakai malah justru lebih kuat sebetulnya. Cuman kadang-kala karetnya itu kan kalau sering dipakai jadi miring apa gitu ya, jadi udah nggak nyaman. Sedangkan kita di annual plan itu dibajetin bahwa safety shoe, APD, masker, sarung tangan, kemudian hal-hal lain yang harus digunakan dengan semestinya itu pada saat di annual plan. Pak Dik ngelihat temennya bilang ke Pak Dik, Pak, sebulan kita butuh sarung tangan katun itu kurang lebih 60 unit misalnya. Nah, Pak Dik nanti ngomong sama atasannya bahwa sarung tangan kita butuh yang katun itu Pak 60 unit Pak 1 bulan untuk pemakaian di kita. Nah, nanti atasannya Pak Dik ngomong pada saat meeting departemen bahwa di servis butuh sarung tangan 60 unit 1 bulan. 1 bulan 60 unit, misalnya harga 1 unitnya 15.000 ya kali 60 kali sebulan kali 12 bulan gitu kan. Nah, itulah yang harus kita minta ke kantor pusat dalam annual plan untuk sarung tangan. Itu baru sarung tangan, belum wear pack-nya, seragam Pak Dik. Saya tidak berseragam, Pak Dik berseragam. Seragam Pak Dik, seragam dan Pak Dik ini punya seragam ini 3 ya? 3 setel, atas bawah gitu. Nah, hal-hal seperti itu sudah disiapkan dan harus dipersiapkan prosesnya untuk 1 tahun. Kita bulan-bulan ini sedang ada annual plan. Jadi ini atasan kita juga lagi pada meeting di atas untuk annual plan 1 tahun ke depan. Gitu. Jadi pasti diikut sertakan semua karyawan dalam lingkup K3 ya. Seperti itu yang saya tahu ya, Pak Dik ya. Menambahkan ini lihat. Oke, Pak. Nah, kegiatannya apa? Nah, kita secara aktif juga mengajarkan kepada tiap setahun sekali kita ada pelatihan pemadam kebakaran. Nah, jadi biar mereka juga inisiatifnya juga terus aware-nya juga terhadap lingkungan. Kita kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya ya tidak diinginkan seperti kayak gitu, kita ajarkan ke mereka bagaimana cara menggunakan APAR, gimana cara penggunaan hidran. Apa cuma APAR doang, kita juga ada hidran, ada beberapa titik yang kemarin seperti foto ya. Nah, kita ajarin ke mereka bagaimana cara penggunaan hidran. Berikut instruksinya seperti apa. Kalau misalnya
di pertanyaan berikutnya, sebenarnya ada pertanyaan berikutnya sih, kalau misalnya ada kejadian darurat seperti apa, prosedurnya sudah diinfokan, harus apa, ngapain dulu sih, siapa yang harus pertama diberi tahu informasi seperti apa, kayak gitu. Jadi ada pelatihan Setiap buat satu bulan atau setahun sekali kita ada pelatihannya. Setahun sekali. Nah, terus untuk kalau rambu-rambu kayak misalkan apakah ada sirine? Sirine ada. Sirine ada. Dari pos security. Jadi makanya kalau misalnya ada seperti itu, yang dideteksi adalah areanya di mana dulu, area yang terdekat. Kemarin juga disimulasikan. Siapa sih yang harus memberitahu? Pertama, ketika orang yang melihat api itu, apakah dia langsung memadamkannya, atau dia langsung cari apar, atau dia panggil teman-temannya. Nah, di situ di pelatihan itu dikasih tahu hal apa yang harus pertama dilakukan. Karena kalau misalnya dia langsung memadamkan api, dia bawa apar. Kalau dia bisa memadamkannya, kalau sendiri dia nggak bisa, dia jadi korban. Makanya jangan langsung action sendiri. Dilatih bahwa kalau misalnya seperti itu, beritahukan kepada temannya, biar temannya bisa menyampaikan kepada beberapa orang lagi. Nah, jadi biar bisa banyak yang membantu memadamkan api. Bantu memadamkan api, bantu evakuasi, titik kumpul ada di mana, terus dokumen apa yang harus dokumen penting mana duluan yang harus, kan semua dokumen penting, tapi mana yang lebih penting yang harus kita selamatkan, kendaraan yang mana, semua kendaraan di sini modelnya gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau misalnya tidak ada pelatihan, agaknya sih akan semerawut ya. Iya, karena kalau misalnya nggak pernah dapat pelatihan seperti itu, mendapatkan api kayak gitu yang ada lari. Saya harus selamat. Nah, kayak gitu. Asal udah yang lain. Tapi kita tidak ajarkan seperti itu. Kita mengajarkan seperti itu. Makanya kita adakan yang namanya pelatihan pemadam kebakaran setiap tahun sekali. Dan alat pemadamnya kita sediakan di mana-mana, tidak dikumpul di satu titik. Ya. Jadi tersebar di titik-titik yang lain. Lanjut. Kemudian bagaimana perusahaan ini mengukur keberhasilan inisiatif K3 yang pertanyaan yang tadi, dan apa langkah-langkah perbaikan yang diambil jika terjadi kejadian yang melibatkan keselamatan atau kesehatan kerja? Yang jadi patokan keberhasilan buat kita sih satu, zero accident. Zero accident. Nah, kalau misalnya kita bisa mencapai zero accident, berarti semua yang udah kita lakukan berhasil. Itu aja patokannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang zero accident. Nah, artinya tidak ada sampai terjadi kecelakaan yang menyebabkan misalnya fatal gitu ya. Iya. Dari di area bengkel kepleset terus kejedot kejedot mobil terus meninggal gitu ya. Amit-amit ya, atau lagi ngegerinda terus petelannya kena mata gitu. Itu kan hal-hal yang juga sebenarnya nggak mau kita sampai kejadian. Di kita juga ada auditnya, jangan salah. Jadi kayak tadi seberapa analisa. Keberhasilan itu seberapa diukurnya. Sebelum kita dapat zero accident itu, kita ada namanya environment health and safety. Jadi ada EHS, audit lingkungan dan K3 kita dari kantor pusat yang harus kita lakukan. Kalau itu memang tidak berhasil, nanti warna yang kita dapat akan tidak bagus, merah, hitam apalagi gitu kan, seperti itu. Nah, salah satunya adalah yaitu tadi, kalau misalnya kita ada kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan atau sempat ada kecelakaan kerja, seperti itu. Untuk menghindari itu ya kita war-war lah. Nah, selanjutnya bagaimana langkah perusahaan ini dalam mengatasi stres kerja yang diakibatkan kelelahan di tempat kerja yang dapat mempengaruhi kesejahteraan karyawan? Kayak misalkan si karyawannya stres terus kecapean. Suruh ke karaoke. Salah. Jadi gini, kalau misalnya stres itu ada dua. Stres dari emang benar-benar di tempat kerja,
atau stres dari luar bawa pulang dari nah, tempat, dari keluarga atau dari eksternal dibawa ke perusahaan. perusahaan. Gitu. Jadi harus dipilih dulu ya. Nah, sekarang kalau misalnya di perusahaan itu udah ada yang namanya aturan kerjanya, jam kerjanya, istirahatnya. Nah, terus di kita tidak dibatasi kalau misalnya lagi kerja tiba-tiba kita pengen misalnya wudhu dulu atau sholat dulu atau istirahat dulu bentar, udah itu langsung mulai kerja lagi. Kita nggak ada batasan seperti itu. Kita bukan robot yang harus ketika kerja terus-terusan dipantengin, diliatin tanpa misalnya kita mau minum dulu, kita nggak seperti itu. Terus seperti yang dijelaskan tadi, di kita namanya ada rotasi, buat di bengkel ya, rotasi. Jadi tiap minggu itu diputer. Sekarang dia di EM, SBE, semi GR, GR. Tingkat stresnya itu yang paling tinggi ada di GR dan semi GR. Nah, sedangkan tingkat fisik capek itu ada di SBE dan EM. Nah, kita putar mereka biar apa? Nggak terus-terusan stres. Nah, ya satu nggak terus-terusan capek, kita putar mereka dan kita juga memberikan kesempatan mereka buat break istirahat. Nah, nggak terus-terusan dan kita pun ada aturan jam kerja. Kita ikutin aturan sesuai dengan aturan dari pemerintah. Nah, satu. Yang kedua, di kita juga ada yang namanya fasilitas buat mereka menghilangkan stres seperti tadi Pak Iwan sampaikan tadi. Nah, bagaimana biar nggak stres? Kalau stres berarti berhubungan dengan mental dan pikiran. Nah, di kita juga ada yang namanya kajian keagamaan Islam. Terutama tiap hari Rabu ada pengajian seperti itu biar mentalnya sama pikirannya agak di-upgrade biar nggak gampang stres. Yang kedua, kita sediain fasilitas yang namanya PlayStation. Sama olahraga ada kita PlayStation. Mereka kalau misalnya di ruang istirahat mereka nggak semplang main PS dulu kayak gitu. Jadi kita menyediakan fasilitas yang buat karyawan itu have fun, jadi nggak terlalu stres dengan pekerjaannya, enggak. Jadi kalau misalnya, karena apa? Kalau misalnya orang stres dipaksa terus buat kerja itu nggak akan benar. Itu patokan kita. Jadi kalau misalnya udah mandek, terus istirahat dulu, diam dulu. Nambahin saya, di perusahaan kita, perusahaan yang menurut saya sangat toleransi dan memberikan kesempatan untuk semua karyawannya beribadah menurut agamanya. Jadi kalau misalnya kita biasa misalnya sebelum menjalankan aktivitas jam 9 ada yang mau sholat duha nih, boleh diperkenankan, silakan. Dikasih waktu untuk berdoa, tapi kan kita juga nggak bisa ngasih dia untuk sholat duha 2,5 jam, gitu kan. Sewajarnya sholat duha misalnya dapat 10 menit, ya mangga silakan 10 menit, gitu kan. Untuk orang-orang yang biasa sholat duha atau yang lainnya, misalnya teman-teman kita yang dari Nasrani mau kebaktian, monggo silakan, tidak terjadi masalah. Nah, yang kedua, kita tadi bilang Pak Dik ada pembinaan rohani setiap hari Rabu itu, dan itu juga bukan tidak memakan budget, sudah dibudgetkan. Jadi setiap kegiatannya sudah ada budgetnya. Yang ketiga, dengan adanya olahraga, kegiatan olahraga yang dibina sama teman-teman dari servis, administrasi, sepak bola, ya futsal, bulu tangkis, sepak bola, pingpong, itu disediakan dan budgetnya disediakan. Tinggal bawa kolor, bawa sepatu, main. Nah, yang baru-baru kita laksanakan adalah Employee Day. Employee Day itu adalah sarana dari perusahaan untuk kita bisa berangkat tamasya bareng-bareng satu kantor. Nah, tahun ini kita Employee Day, tapi pada kenyataannya kita bawa keluarga kita, keluarga besar kita. Jadi kemarin kita berangkat ke Waterboom bersama keluarga. Jadi semua kantor, semua karyawan yang ada di kantor ini berangkat. Nah, itu juga menurut saya sarana yang diberikan oleh perusahaan untuk menghilangkan kepenatan lah ya gitu. Jam istirahat kita berikan mereka keleluasaan untuk istirahat. Istirahat itu 1 jam. Biasanya teman-teman pakai 15 menit untuk makan siang, selanjutnya untuk sholat zuhur, berikutnya mereka bisa melepaskan penat tiduran lah, apalah.
atau tadi Pak Dik bilang main PS atau apa, itu disediakan, tempatnya disediakan gitu. Cuman karaoke doang yang enggak ada. Belum. Jadi menurut saya Adanya iya, oh iya alat pijat Adanya alat disiapin, pijat di sana. disiapin, boleh ada dilihat. itu di sana. Ada. Jadi memang diberikan kenyamanan lah supaya teman-teman tidak tidak merasa bahwa di sini itu penjara yang datang kerja, istirahat, kerja, pulang, nggak kayak begitu. Jadi di fasilitasi. Nah, ini terakhir dari karyawan Putri minta diadain Zumba. Iya, dan kita akan fasilitasi. Jadi hal yang salah adalah ketika kita tanya kepada karyawan kita bahwa apa yang kamu harapkan, saya pengen cepet-cepet hari Minggu, berarti itu udah salah. Berarti dia nggak nyaman, dia nggak ngerasain bahwa ini tuh rumah kedua mereka. Nah, itu yang kita hindarin. Kita bikin mereka merasa bahwa ini ada rumah mereka yang kedua, karena waktu itu habis bagian banyak tuh di kantor. Biar lebih berasa keluargaan nih. Iya, keluargaan, merasa seperti di rumah kedua. Jadi nggak ngerasa, aduh harus Senin udah kerja lagi nih. Udah gitu pas lagi Senin pengen cepet-cepet hari Minggu nih. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Jadi bikin suasana kerja itu yang nyaman. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan lanjut ya? Boleh. Nah, berkaitan dengan limbah, apa langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk memastikan penanganan limbah berbahaya yang tepat, termasuk pengelolaan bahan kimia, contohnya oli mungkin. Jadi yang namanya bengkel itu pasti ada 5B3. Pasti ada 5B3. Nah, dari head office sendiri itu sudah ada yang kemarin kebijakannya udah pernah dipotoin kan sama Pak Is bahwa dituntut yang namanya kita harus ada sama Instruktur jumlah. Nah, kita nggak bisa sembarangan menunjuk orang buat menangani limbah B3 di kita. Buat beberapa seleksi kita lakukan, akhirnya kita memilih perusahaan yang benar-benar baik secara perizinan maupun secara operasionalnya, memang dia itu benar-benar bukan perusahaan abal-abal yang bergerak di bidang pengelolaan limbah B3. Kita ada penyerekanan di situ, emang kita lihat izinnya dari Kementerian Lingkungan Hidupnya ada, buat perizinan perusahaannya, dari di subnya ada, buat izin angkutannya kita lihat ada. Kita lihat juga apakah dia punya izin untuk keterangan bahwa tidak bermasalah. Udah gitu masih izinnya itu masih berlaku atau tidak. Nah, kita menunjuk satu perusahaan, dan perusahaan itu yang mengelola limbah B3 di kita. Di spill atau jangan perusahaan? Spill aja. Ya, kita bersama dengan PT WGI, Wilayah Swasta Gemilang Indonesia. Nah, di situ ada yang di Cimahi nih. WGI itu ada yang Cimahi, ada yang Tangerang, ada Bekasi. Nasional. Nah, kita bekerjasama dengan WGI buat pengenalan limbah B3 padat ataupun cair. Kita dibantu sama WGI. Jadi sistemnya adalah kalau misalnya kita ada kontainer-kontainer yang waktu kemarin dilihat, kalau misalnya kontainer itu udah mau penuh, kita telepon mereka, ambil. Nah, jadi enggak pasti hanya seminggu sekali, enggak. Pokoknya ketika kontainernya itu udah mau penuh, kita telepon mereka, nih udah nyoba diambil, mereka datang ke sini ambil. Ya. Makanya apakah ada tawaran-tawaran dari perusahaan lain? Ada, banyak. Yang mereka, karena apa? Karena mereka melihat oli itu adalah satu hal yang bisa dijadikan uang. Nah, dengan harga yang lebih gede mereka tawarkan kita nggak mau. Kenapa? Karena kita benar-benar pengen namanya legalitas itu terjamin. Karena kita nggak mau berurusan dengan perusahaan-perusahaan yang legalitasnya nggak ada, oli yang udah ambil dari kita, mereka perlakukan seperti apa, terus cara penanganan olinya seperti apa, diangkutnya kayak gimana, kita nggak mau sama perusahaan yang nggak jelas. Makanya kita pilih rekanan yang memang benar-benar berbelas-belas tahun dengan kita kerjasama. Nah, alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah ada masalah. Itu jadi WGI ini menangani bukan cuma Auto 2000 sebenarnya, semua bengkel mungkin kerjasamanya kalau dia
mau bukan hanya urusannya mengalihkan limbah yang ada di kita ke usahawan yang memiliki izin, ya mungkin tawarannya menggiurkan. Banyak orang yang kepengen beli dengan harga mahal, tapi kita nggak tahu kemana larinya. Sedangkan kalau WGI kita dikasih tahu gitu. Jadi ketika kita di sini menghasilkan dari mobil yang servis, dikumpulkan dalam kontainer tadi tadi bilang ya, ada botolnya sendiri, kemudian nanti dibawa ke tempat penyimpanan limbah B3 sementara di kita, dimasukin lagi ke dalam kontainer atau drum, kemudian dilihat penuh. Terus kalau sudah penuh baru kita panggil orangnya, dan orangnya ini sebelumnya kita cek semua seperti Pak Didi bilang, legalitas formalnya kita lihat. Kalau ada yang sudah expired, kita mintakan yang baru. Dia nggak boleh ambil sebelum ada legalitas formal yang baru. Gitu. Jadi WGI ini juga sudah terpercaya, sehingga kita tidak ragu untuk memberikan limbah yang kita hasilkan dari servis mobil atau dari limbah padat terkontaminasi kayak majun yang kena cipratan oli misalnya. Itu penanggulangannya berbeda, tapi yang ambilnya sama. Sekarang kita udah bekerja sama dengan WGI semuanya. Jadi tinggal fasilitas yang ada untuk penyimpanan sementara di kita ini yang harus tetap kita jaga kebersihannya, terus kemudian resik lah 5R ya. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti sudah kita panggil dari WGI dikasih apa, manifest ya. Yang penting itu ini ada beberapa juga yang berani ngasih manifest tapi bukan manifest elektronik, manifestnya manual. Nah, kita nggak mau seperti itu. Karena apa? Karena yang ini dikejar sama, jangan jauh-jauh lah, sama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung pun ini dikejar. Kita punya atau enggak? Ini. Jadi kita udah elektronik nih, gitu. Kalau udah elektronik begini, bukan cuman dirjen yang ada di Jawa Barat, tapi sampai ke LH, karena kan ini manifestnya manifest nasional, gitu. Jadi bisa terbaca di instansi terkait bahwa kita menghasilkan itu diambil sama WGI, tanggal berapa, mobilnya, plat nomornya berapa ya, begitu. Terus berapa banyak, gitu. Jadi kita bisa kelihatan, nggak bisa bohong. Secara real time berarti ya? Real time, ya bukan real time, jadi sudden death. Dia kita panggil, dia datang, kita cek yang bawa mobilnya, plat nomornya ya apa tidak, itu kemudian berapa jumlah drum yang diangkut, itu udah kita cek. Gitu. Nggak boleh ntar dia bikin plat nomornya B123 yang datang D123, nggak boleh. Gitu, nggak bisa seperti itu. Buat izin kendaraan sepertinya pun ya harus diizin. Karena nggak semua kendaraan bisa buat seperti itu. Selanjutnya, bagaimana perusahaan mempromosikan budaya keselamatan kerja di antara karyawan, dan bagaimana karyawan didorong untuk melaporkan bahaya atau insiden yang terjadi ketika terjadi kecelakaan kerja? Nah, ini beda-beda kali ya di departemennya. Kalau di departemen servis ada briefing pagi sebelum mulai pekerjaan ya, kita yang mungkin itu juga ditempelkan sosialisasi itu visual, kita tempelkan seperti itu kebijakan dari kantor pusat mengenai K3 gitu. Terus ada di depan yang besar juga itu ada, kemudian sekarang di sana ada, kemudian kalau di departemen sales biasanya briefing pagi ya, Kasep ya. Nah, kebetulan dari tim sales juga ada. Jadi rata-rata semuanya kita sosialisasi walaupun tidak setiap hari ya. Jadi kalau misalnya kita suapin terus bubur, kayaknya sih bosen kali ya. Itu sekali-sekali ya makannya nasi kuning lah gitu. Jadi kita selingi, tapi tetap kita cantumkan di situ
yaitu sosialisasi itu. Nah nanti mungkin ada di employee focus tuh ya, pendidikan. Ya, dan yang tadi ada yang paling penting kalau misalnya istilahnya adalah 5 minute talks. Jadi ketika pagi-pagi kita ingatkan bahwa sebelum bekerja sebaiknya berdoa dulu. Nah, kemudian di buat pekerjaan itu hati-hati. Dan ada beberapa rambu-rambu yang intinya adalah ingat sama yang di rumah agar bekerja lebih hati-hati, mulai pekerjaan dengan berdoa. Nah, hal yang seperti itu yang menumbuhkan kesadaran buat teman-teman kalau misalnya kita memang dituntut untuk bekerja, tapi kita juga harus hati-hati. Nah, karena apa? Karena seperti ini, kalau ada sesuatu dengan kita, perusahaan bisa menggantikan kita dengan siapapun. Nah, tapi kalau misalnya nanti ketika kita ada apa-apa, bagaimana dengan kondisi keluarga kita yang ada di rumah? Nah, itu yang kita tanamkan ke mereka bahwa kita kerja, tapi jangan sampai karena saking asiknya kita kerja, kita sampai lalai, kita sampai lupa diri, nggak hati-hati kayak gimana. Nah, kita nggak seperti itu. Mau ganti ayah. Nah, dan kita pun berikan informasi ke mereka kalau misalnya ketika mereka ngerasa nggak enak badan atau apa, informasikan ke kita. Atau mereka menemukan temannya misalnya lagi ada yang tiba-tiba sakit nggak ada apa-apa, minta bantuan. Nah, kita bantu mereka. Kayak misalnya kalau ada apotik ya, Adul Farma ya. Jadi kalau misalnya ketika ini tiba-tiba sakit, pusing kayak gimana, yaudah kuat nggak? Kalau nggak kuat kita bantu ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Kenapa? Ya karena kita udah menumbuhkan rasa keluargaan di teman-teman semua. Jadi kalau udah ada rasa keluarga seperti itu, untuk kesadaran ketiganya itu bisa lebih gampang ditumbuhkan. Tidak cuma ke karyawan yang NRP ya kita sebutnya ya, semua yang ada di sini. Kalau tiba-tiba ternyata Anis jatuh pingsan, ya gue tolongin lah. Kalau lo ya nggak tahu lah. Lanjut. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Apakah perusahaan memiliki kebijakan kesehatan kerja yang memungkinkan karyawan untuk mengakses perawatan medis dan dukungan psikologis? Harusnya lihatin, harusnya lihatin. Coba lihat nih, Garda Medica. Ini semua ya. Ada, kita dilindungi sama jam sostek kesehatan sudah pasti. Setiap orang, setiap keluarga, setiap karyawan yang memiliki keluarga, setiap karyawan yang memiliki Anak. keluarga dan anak gitu. Jadi ada kalanya karyawan itu baru punya istri. Gitu. Ada kalanya karyawan baru karyawan aja belum punya istri, belum punya anak. Ada kalanya yang sudah kayak saya nih punya istri, punya 3 orang anak. Jadi setiap karyawan yang sudah memiliki keluarga dan memiliki anak memiliki hak yang sama dengan karyawan tersebut. Contoh, dia memiliki fasilitas untuk rawat inap, memiliki fasilitas untuk rawat jalan, memiliki subsidi untuk pengadaan kacamata, kemudian dia memiliki subsidi keluarga berencana untuk yang punya istri dan memakai alat kontrasepsi. Kemudian setiap karyawan dan keluarga karyawan itu dilindungi oleh asuransi Garda Medica. Garda Medica itu asuransi kantor yang menanggung semua. Dan karyawannya memiliki asuransi jiwa, namanya asuransi jiwa Aviva. Jadi kalau ada di sini karyawan yang sakit meninggal dunia dalam keadaan aktif, asuransinya kita keluarkan gitu, dengan kondisi sesuai dengan haknya. Begitu. Ya, yang seperti Pak Wanti sebutkan, di sini ada benefitnya apa? Ada iklimnya, ada kalau misalnya kita mau treatment. Jadi Garda Medica ini bekerja sama dengan beberapa rumah sakit yang ada di Bandung juga. Nah, juga ada fasilitas untuk kalau misalnya mau konsultasi. Jadi dari perusahaan sendiri udah difasilitasi bagi karyawannya terkait kesehatan. Kalau misalnya mau langsung beli obat aja atau juga harus misalnya harus dengan ke dokter, itu disediakan fasilitas. Dengan kalau misalnya ya single tuh 5 ya. Single tuh 5, kalau udah berkeluarga 9 limitnya.
9. 9. Tidak termasuk kalau misalnya harus masuk rumah sakit, itu beda lagi. 9 juta maksudnya. Ah, 9,6 kalau 9 sudah kemana. punya. Jadi itu beda lagi. Kalau misalnya rumah sakit tidak termasuk dalam ini. Nah itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Selain itu juga setiap 2 tahun sekali kita ada yang namanya medical check up. Medical check up. Medical check 2 tahun up sekali. di situ. Jadi untuk melihat progres karyawan 2 tahun ke 2 tahun apakah ada peningkatan baik atau stagnan atau menurun. Nah itu karena untuk usia-usia yang BPJS lumayan, kesehatan. BPJS kesehatan dibayarkan juga oleh perusahaan. Dibayarkan juga oleh perusahaan. Iya. Dibayarkan juga. Kecuali oleh anak perusahaan. saya yang nomor 1 dia sudah Kerja. umurnya sudah melewati batas yang ditanggung kantor karena cuma sampai umur 21. Nah, setelah umur 21 dimandirikan, jadi dia bayar sendiri. Kalau untuk asuransinya juga sama. Asuransi juga sama. 21 tahun Iya. enggak dilanjutin. Iya. Seperti itu fasilitas dari kantor untuk karyawan menunjang kesehatan. Kalau untuk biaya sekolah, Kalau biaya sekolah Itu itu beasiswa. adanya beasiswa. oh ada yang beasiswa. Ada beasiswa. Beasiswa. Ada di sini kemarin ente dapat enak aja lo. Ini salah satunya anaknya yang dapat. Alhamdulillah. Anak dapat beasiswa dari perusahaan. Berarti itu seleksi lagi antar Seleksi. Kan namanya Karena- beasiswa itu berarti kan buat yang berprestasi Ya, ya. kebetulan memang namanya beasiswa prestasi. Prestasi kayak gitu. siswa prestasi dari Auto 2000 ya. Nah, anaknya dapat. Anak gua enggak. Karena gua yang ngurus. Sampai lulus itu Pak? Enggak, jadi kalau misalnya beasiswa itu tergantung kalau misalnya kita kemampuan dari anak sendiri ya, itu Ya. ada seleksinya lagi. Jadi enggak fasilitas bahwa ini karena anaknya Jadi dia dikasihnya itu per semester, nah, 2 gitu, semester. 2 semester. Semester pertama, semester kedua. Apakah semester berikutnya pada saat dia naik Belum boleh? tentu. Boleh. Tapi dia seleksi lagi, Nah, ikut seleksi kayak lagi. gitu. Nah, ada nggak yang berturut-turut? Ada. Ada. Tuh, Pak Ade. Ada. Teman Kalau- saya kayak gitu di sana. Kalau 5 bias- kali berturut-turut, dia dapat 1 kali bonus beasiswa tambahan Tanpa harus seleksi lagi. tanpa harus seleksi Tanpa lagi. seleksi lagi. Kalau 5 kali berturut-turut, itu dan itu dipanggil sama pejabat cabang minimal ya, karena nggak mesti sekarang harus ke Jakarta. Jadi panggil ini yang keluarga yang 5 kali anaknya berturut-turut mendapat beasiswa. Nah, yang ke-6 itu diserahkan secara langsung sama pejabat cabang ke kepala keluarga. Jadi fasilitas itu diberikan kepada anak karyawan yang emang memiliki prestasi. Betul. Jadi nggak semua anak karyawan memiliki nggak Akses tersebut, ya. nggak ada. Tapi kesempatannya diberikan kepada Siapa semua. aja. Itu nanti diseleksi. Kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Bapak. Nggak Sama-sama. apa-apa. Tadi juga mudah-mudahan jawabannya bisa sesuai dengan diharapkan wakil dari pertanyaan-pertanyaan itu.